Hai teman, kembali lagi bersama saya yang akan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pak Ustadz Season 2. Mimin ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah bergabung, telah mendengarkan. Karena berkat kalian, Mimin jadi semangat upload. Mimin doakan semoga rezeki teman-teman kalian diberi kelancaran ya. Amin, amin ya robbal alamin. Langsung saja ya, kita mulai. Season 2, Bab 7. Syafiq membawa piring bekas makan Hana dan langsung mencucinya. Kebiasaan lelaki itu yang begitu cinta kebersihan. Padahal besok pagi pasti Nina akan mencucinya. Tapi Syafiq tidak suka melihat piring kotor tergeletak begitu saja. Alika mengikuti suaminya dari belakang, menunggu Syafiq akan bicara padanya. Tapi sepertinya tidak ada tanda-tanda untuk itu. Mas, Syafiq hanya menjawab dengan suara tenggorokan sambil membasuh tangannya setelah selesai cuci piring. Aku minta maaf, ulangnya. Iya. Alika berdecak kesal. Kok iya doang? Terus maunya gimana? Tanya Syafiq sambil melangkah menuju tangga. Gimana kek, jangan cuman iya doang, protesnya. Saya bukan orang yang peka. Ibu Alika, tolong bicara dengan jelas maunya apa. Langkah Alika langsung terhenti mendengar itu. Syafiq bicara dengan begitu formal dan seolah menyindir dirinya. Bukankah Alika memang seperti itu? Selalu ngambek tidak jelas hingga membuat Syafiq harus menebak-nebak apa keinginan istrinya itu. Alika kembali melangkah masuk ke dalam kamar menyusul Syafiq. Mas, jangan gini dong. Subhanallah, ini dedeknya diapain? Fokus Syafiq teralihkan melihat Syakil yang wajahnya putih karena bedak. Si pelaku malah tersenyum lebar pada sang ayah dengan botol bedak di tangannya. Alika mendekat lalu meraih tisu di atas nakas untuk membersihkan wajah anak bungsunya itu. Jangan jahil dong kak, kasihan lu dedeknya lagi bobo. Tadi bilang ke Umi, kakak mau bobo, tutur Alika. Bobo di kamar kakak sendiri yuk. Syafiq merentangkan tangannya untuk menggendong Safa. Dasarnya anak ini memang jahil. Rasanya gatal jika tidak menjahili adiknya sendiri. Sehari saja. Dada Umi, Abi boboknya sama kakak, ujar Safa saat ia digendong keluar dari kamar orang tuanya. Dasar bocil, gumam Alika. Ia kembali menaruh tisu itu di tempatnya. Ia tidak ikut tidur bersama Syakil melainkan keluar dari kamar menuju balkon. Duduk di kursi dan memandang langit. Seketika memorinya di masa lalu berputar begitu saja. Saat ia berjuang menahan sakit mengalami pembukaan beberapa jam sebelum Syakil lahir. Dan yang membuat hati Alika seperti diremas dengan kuat saat anaknya itu dinyatakan meninggal. Kemudian beberapa saat keajaiban terjadi. Syakil yang dinyatakan meninggal bernapas kembali. Allahu Akbar, begitu besar kekuasaan Allah. Sekarang Alika berpikir, dulu ia begitu tidak rela kehilangan Syakil. Dan saat Syakil kembali ke dalam pelukannya dengan kondisi istimewa, Alika malah tidak mau menerimanya. Maafkan Umi nak, Umi hanya tidak sanggup membayangkan bagaimana masa depan kamu nanti. Di saat teman-teman seusia kamu sibuk mengejar masa depan, tapi kamu... Alika tidak sanggup lagi menuntaskan kata-katanya. Terlalu sakit untuk diungkapkan, terlalu sulit untuk dikatakan. Saat ini ia sudah menyadari kebodohannya, keegoisannya. Padahal Syakil begitu membutuhkan sosok ibu yang kuat, membutuhkan sosok ibu yang selalu mencurahkan kasih sayangnya dengan penuh. Syakil butuh itu. Tidak hanya Alika, Syafiq pun sama memikirkan masa depan anak bungsu mereka. Syafiq akan memberikan perawatan terbaik untuk Syakil. Meskipun memang kemungkinan sembuh itu sangat kecil, tapi setidaknya Syakil bisa hidup mandiri. Alika mendorong pelan pintu kamar anaknya itu agar tidak menimbulkan suara yang bisa membangunkan mereka.
Ia hanya melihat dari celah pintu. Safik dan kedua anaknya sudah tertidur begitu pulas. Alika merasa kasihan jika harus membangunkan Safik, apalagi terlihat jelas gurat lelah di wajah lelaki itu. Wanita itu kembali ke kamarnya dan memilih untuk tidur. Ia butuh tenaga ekstra untuk mengurus anak-anaknya besok. Ia kembali bimbang kala mengingat kuliahnya. Di sisi lain, ia tidak mungkin meninggalkan Soekil setelah tahu kondisi anaknya. Apa gue berhenti kuliah aja ya, batin Alika. Kini Alika sadar prioritas utamanya ada Soekil. Soal perusahaan peninggalan ayahnya, mungkin itu akan diurus oleh ibunya dan juga Aluna. Sekarang Alika mengubah planning ke depannya, mengubah secara total. Ia akan kembali membicarakan ini pada Safik nanti. Om Sam, Safa dan Hana kompak berteriak memanggil Semi yang baru saja datang. Biasanya mereka hanya bicara lewat panggilan video dan sekarang bisa bertemu secara langsung. Anak siapa ini? Cantik-cantik sekali, ujar Semi. Anak Abi dan Umi. Semi terkekeh melihat keduanya bicara dengan kompak dan begitu menggemaskan. Umi, kakak gak mau pergi sekolah. Kakak mau main sama Om Sam, teriak Sapa sambil bergelayut manja di leher pamannya itu. Loh, kok gak mau sekolah sih? Alika datang dari dapur, membawakan susu Soekil yang anteng menonton. Ia bahkan sama sekali menghiraukan kehadiran Semi saat kedua kakaknya malah begitu antusias. Mau main sama Om Sam? Jawab Safa. Om pulang aja deh. Ngapain kesini kalau kakak nggak pergi sekolah? Ujar Alika. Lalu memangku Soekil dan memberikan botol susu pada anaknya itu. Iya, om pulang aja ah kalau kakak nggak mau sekolah, tambah Semi. Safa cemberut. Umi nakal, serunya. Loh, kok Umi yang nakal sih? Orang kakak yang gak mau sekolah, sahut Alika. Abi. Safa malah menangis tanpa air mata dan memanggil ayahnya. Anak itu sudah pasti akan mengadu pada Safik. Tidak lama, Safik keluar dari kamar menuruni anak tangga sambil memakai dasi. Kenapa teriak-teriak, nak? Tanya Safik. Oh, Om Sam diusir sama Umi, lapornya pada Safik. Kakak, siapa yang mengusir coba? Tapi kalau nggak boleh mau sekolah, nanti Om Sam nggak boleh kesini lagi, ujar Alika. Umi nakal. Cup, udah jangan nangis dong. Ke sekolahnya Om yang antar ya, bujuk Semi. Udah sarapan Sam? Tanya Sefik. Lagi puasa bang, jawab Semi. Puasa apa? Tanya Alika. Puasa sunnah, ini hari Kamis mbak, terang Semi. Satu pabrik pasti tidak akan beda jauh, seperti Safik dan Semi. Bedanya Semi itu keras kepala, sedangkan Safik itu hati lembut dan terkenal jahil. Alika mengangguk dengan lembut. Aku sih lagi dapet, jadi gak puasa, balas Alika. Ia bahkan sudah berpikir buruk pada Safik, mengira lelaki itu benar-benar marah karena tidak memakan sarapan yang dibuatnya. Alika bangun jam 5:30, sedangkan Safik bangun jam 3 subuh. Baru saja tadi malam Alika mendapat tamu bulanan. Tadinya ia ingin mengajak Safik untuk nganu agar lelaki itu tidak marah lagi. Tapi rencananya hanya tinggal rencana. Sam, titip anak-anak ya. Santai bang, aku juga gak lagi ada kegiatan apa-apa kok. Giliran Nina yang mengantar si kembar ke sekolah. Semi yang dititipi juga tanggung jawab akan menunggu keponakannya sambil pulang. Hari ini Safik akan mengantar Alika ke kampus. Alika sudah membulatkan niatnya untuk berhenti kuliah agar bisa fokus merawat Sakil. Safik juga mendukung apapun itu yang terbaik. Mas tunggu di mobil atau di mana? Tanya Alika sebelum keluar mobil. Paling di sekitar sini aja.
Akil juga nggak boleh kayaknya di dalam mobil terus, ujar Syafiq. Alika mengangguk lalu keluar dari dalam mobil. Beberapa menit berselang, Syakil merengek ingin turun dari mobil. Mau tidak mau, Syafiq mengikuti keinginan anaknya. Daripada Syakil semakin rewel nantinya. Syafiq menunggu Alika di taman yang tidak jauh dari parkirannya. Lebih sejuk dan lebih nyaman daripada menunggu di mobil. Abi, coklat, ujar Syakil. Dedek mau coklat, tanya Syafiq. Abi, coklat. Syakil mengulangi lagi perkataannya, bukan menjawab pertanyaan Syafiq. Beruntung karena Syafiq membawa coklat di saku kemejanya untuk jaga-jaga. Coklat itu berisi buah di dalamnya. Syafiq membuatnya sendiri. Ia memang suka membuatkan camilan untuk anak-anaknya. Dan Alika hanya bantu makan, bukan bantu membuatnya. Gigit coklatnya, dek, ujar Syafiq. Syakil malah mengemut coklat itu. Biasanya setelah coklatnya habis, Syakil tidak memakan buah di dalamnya, tapi meminta coklat yang baru. Abi, coklat. Syakil menyodorkan coklat itu pada Syafiq. Abi puasa, dede aja yang makan ya, sahut Syafiq lembut sambil mengelus kepala Syakil. Karena Syafiq yang menolak, membuka mulutnya. Syakil memasukkan coklat itu ke dalam saku kemeja Syafiq, hingga membuat lelaki itu menarik napas panjang, karena kemejanya sudah ternodai oleh coklat itu. Meskipun begitu, Syafiq sama sekali tidak marah. Ia malah tersenyum menatap si bungsu. Pinter ya dedek. Habis makan dibalikin lagi ke tempatnya, keke Syafiq. Ustadz Syafiq. Syafiq langsung mendongak mendengar namanya dipanggil. Lelaki itu langsung berdiri. Seseorang berjalan mendekat pada Syafiq dengan senyum mereka di wajahnya. Assalamualaikum Ustadz, sapa gadis itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah, apa kabar? Alhamdulillah baik Ustadz. Oh iya, saya mau kasih ini ke Ustadz Syafiq. Gadis itu menyodorkan sesuatu pada Syafiq, masih dengan senyum yang mengembang. Alika yang melihat dari kejauhan merasa cemburu karena suaminya terlihat akrab dengan wanita lain. Dan selesai teman, kira-kira siapa ya Aisyah ini? Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.